Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Alin dari SMA Negeri 2 Muara Enim, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Video ini merupakan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di dalam kelas kita. Lalu, apa ya yang harus dilakukan seorang guru agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelasnya? 1. Seorang guru harus memahami tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, guru dapat menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid yang terdiri dari 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar murid atau readiness, 2. Minat belajar murid, dan 3. Profil belajar atau gaya belajar murid. Kesiapan belajar dapat berupa pengetahuan awal atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini dan menentukan apa yang telah murid ketahui. Sedangkan minat belajar murid adalah kecenderungan murid terhadap sesuatu sehingga murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat setiap anak tentunya berbeda-beda. Selanjutnya, profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian awal, formatif maupun sumatif. Untuk membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya. Sedangkan diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada.
Untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah presentasi koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.